MotoGP digelar Jokowi untuk mimpi anak negeri, Formula E untuk siapa? Ditulis oleh Anto Cahaya di steward.com. Rasanya tidak perlu diragukan gaya kepemimpinan Presiden Jokowi untuk negeri ini. Di sektor dunia olahraga di masa Jokowi, para atlet yang berprestasi dan mengharumkan nama bangsa sangat dihargai sedemikian rupa. Biasanya akan diberi selamat secara langsung, kemudian diundang ke istana dan diguyur bonus yang lebih dari cukup. Dari sekian banyak potensi olahraga yang dapat dikembangkan dan mendapat perhatian Presiden, salah satunya ajang kebut baik motor maupun mobil. Dan kabar baik untuk pecinta MotoGP Indonesia, pasalnya sirkuit kebanggaan Indonesia Pertamina Mandalika International Street Circuit sudah siap menggelar event. Kalender MotoGP 2022 sudah dirilis. Walaupun sifatnya masih sementara alias provisional kalender, ada MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika yang jadi seri kedua. Dalam rilis yang diterima Detik Sport, kejuaraan dunia Grand Prix pada kelas utama MotoGP 2022 rencananya akan digelar dari 6 Maret sampai dengan 6 November. Ada 21 balapan yang rencananya akan digelar pada MotoGP 2022. MotoGP Qatar di Losail akan jadi seri pembuka pada 6 Maret. Race berikutnya dijadwalkan berlangsung di sirkuit Mandalika, Indonesia pada 20 Maret. Masih ada catatan buat seri MotoGP Indonesia tersebut, yakni subject to homologation. Kendati dari negara kita belum muncul nama pebalap yang berlaga di MotoGP, tapi talenta-talenta muda Indonesia cukup diperhitungkan di FIM Moto3 Junior World Championship, sebuah ajang yang rata-rata diisi pebalap muda dan melahirkan pebalap di ajang yang lebih bergengsi, yaitu Moto2 dan MotoGP. Dari Indonesia salah satunya ada Mario Suryo Aji dari Astra Honda Racing Team, pebalap muda asal Magetan, Jawa Timur yang baru berusia 17 tahun. Dan masih banyak lagi talenta-talenta muda lainnya seperti Dimas Eki di ajang CF Moto2, kemudian ada Galang Hendra kejuaraan World Super Sport atau WSSP. Sementara bergeser ke Le Mans 24 Hours, balap ketahanan mobil non-ikonik Indonesia bakal mewakili dua wakil sekaligus, yakni Sean Galael dan Andre Haryanto, yang merupakan debut mereka. Pebalap-pebalap muda potensial di masa depan. Sean sendiri sebelumnya selama 5 tahun di Formula 2. Sirkuit Mandalika sendiri memiliki keunikan tersendiri. Selain di tepi pantai yang indah, juga jalan kawasan khusus tersebut akan menjadi sirkuit jalan raya pertama di dunia yang menggelar perhelatan MotoGP. Bahkan konon, karena keindahannya keluar kelakar dari beberapa pebalap dunia yang mengatakan jika datang ke sirkuit Mandalika mereka bingung mau balapan atau liburan. Nah, ini artinya menandakan bahwa kawasan tersebut sangat menarik wisatawan untuk datang, baik dalam negeri maupun mancanegara. Sirkuit Mandalika adalah salah satu proyek ambisius Presiden Jokowi untuk menaikkan level Indonesia, sejajar dengan negara-negara lainnya di dunia, dan terkhusus memperkenalkan kawasan Mandalika, Lombok, dan Indonesia pada umumnya. Dengan demikian, ini adalah salah satu wujud persembahan untuk anak negeri. Diharapkan di masa yang akan datang muncul juga para pebalap Indonesia yang berlaga di ajang MotoGP. Di sini kembali kita melihat Presiden Jokowi seperti sedang mempersiapkan pondasi dasar bangsa ini di masa yang akan datang. Tidak banyak proyek-proyek lainnya seperti jalan tol, kereta api, bendungan, embung, pelabuhan, bandara, dan lain sebagainya. Sifat membangunnya bukan untuk ambisi pribadi, tapi untuk generasi. Jika sirkuit Mandalika dan gelaran MotoGP dipersembahkan untuk bangsa di masa yang akan datang, lantas bagaimana dengan ajang Formula E yang juga sedianya juga digelar di Jakarta pada tahun yang sama? Formula E adalah salah satu proyek ambisius Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan sayangnya sampai detik ini masih menyisakan tanda tanya besar, sebab venue atau tempat balapan yang sebelumnya akan diselenggarakan di Monas kemudian berubah tempatnya. Padahal lokasinya sudah diacak-acak untuk balapan. Dan tidak hanya soal tempat saja yang menjadi persoalan, jauh sebelumnya rencana perhelatan ini juga mendapat penolakan dari berbagai pihak. Selain interpelasi juga demo, tapi Anies Baswedan sang gubernur melalui Jakpro tetap ngotot harus terselenggara. Jadwal Formula E sendiri untuk Jakarta seharusnya diselenggarakan pada tahun 2020 karena pandemi molor menjadi tahun 2022. Berbeda dengan MotoGP yang jauh hari dikerjakan dengan sangat serius dan sangat profesional karena berintegritas dengan berbagai sektor, mempertimbangkan sektor pariwisata kelas dunia, ekonomi serta pengembangan bakat talenta-talenta muda di masa yang akan datang. Dengan demikian, apakah Formula E dipergunakan sang gubernur DKI Jakarta ini untuk ajang panggung dirinya di tahun 2024? Sebab multi-efek baik sektor pariwisata dan ekonomi nampaknya hanya lip service saja. Justru yang menonjol hanya ambisi dan juga sifat temporary. Jika benar, buat apa memilih pemimpin yang hanya memikirkan dirinya sendiri dan kelompoknya? Bagaimana menurut Anda?
Demikian, salam. Jejak digital kelakuan Ketua BEM UI periode tahun 2018-2021 terhadap pemerintah Jokowi, ditulis oleh Nafis Siwar di siwar.com. Apakah penulis sendiri yang merasakan jika banyak suara atau oknum mahasiswa yang saat ini tidak murni lagi? Penulis melihat jika suara mereka saat ini bukan menyuarakan suara rakyat, tetapi lebih menyuarakan pihak oposisi. Jadi, tidak heran jika pihak oposisi menyanjung tinggi aksi demo oknum mahasiswa ini. Mari kita lihat sekilas tentang jejak digital beberapa oknum ketua BEM di Universitas Indonesia yang merupakan ikon universitas di Indonesia. Ketua BEM UI tahun 2018. Pada tahun 2018, Muhammad Zadid Taqwa, mahasiswa fisika FMIPA UI, yang pernah promosikan PKS atau partai oposisi dan menjabat sebagai Ketua BEM UI, sempat heboh karena berani mengacungkan kartu kuning kepada Presiden Jokowi terkait kasus gizi buruk di Papua. Tetapi dia sendiri malah tidak mau pergi ke Papua. Gimana logikanya nyinyir terhadap Presiden Jokowi terkait gizi buruk, tapi dia sendiri tidak mau pergi ke Papua? Sehingga tidak heran jika dokter muda di Papua mengirimkan surat menohok ke Zadid. Sebagai informasi tambahan, Zadid Taqwa ini adalah juniornya Riko Marbun yang juga anak fisika UI dan sempat menjadi ketua BEM UI tahun 2002 silam. Riko Marbun ini pernah dilaporkan ke polisi dalam kasus dugaan penyelewengan dana kompensasi BBM yang mencapai 4,4 triliun rupiah. Pada tahun 2013, Riko Marbun yang saat itu menjabat sebagai Direktur Eksekutif Media Survei Nasional atau Median, menempatkan PKS sebagai partai 3 besar. Namun pada akhirnya hasil Median melesat jauh. Pada pemilu 2014, PKS hanya menempati peringkat ke-7, jauh di bawah perolehan suara PDIP dan juga Golkar. Lanjut, Koordinator Jaringan Masyarakat Muslim Melayu atau Jamal, Rafiq Al-Fikri Rafiq lagi. Pada tahun 2014, lembaga survei Median ini juga menyebutkan jika Prabowo Hatta unggul atas Jokowi JK. Dan survei lembaga Median tersebut lagi dan lagi terbukti tidak akurat karena yang menang jadi presiden dan wakil presiden tahun 2014 adalah pasangan Jokowi JK. Ketua BEM UI tahun 2019. Pada tahun 2019, kita juga masih ingat bagaimana jejak digital Ketua BEM UI bernama Manik Margana Mahendra. Banyak mahasiswa yang melakukan demo menolak rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP, RUU KPK, dan lain-lain, sampai jadi salah satu narasumber dalam acara TV, tetapi mereka sendiri bukan jurusan hukum. Yang jurusan hukum siapa? Tanya Karni Ilyas. Nggak ada, tapi kita sama-sama belajar, ungkap Manik. Gimana logikanya demo tentang produk hukum lalu jadi narasumber di acara live TV yang dilihat banyak orang tapi ternyata bukan orang hukum? Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli sampai malu mendengar ocehan Ketua BEM UI dan kawan-kawan tersebut dalam acara itu. Yang kedua, saya mendengar adik-adik, saya juga aktivis masa mudanya. Jadi kalau saya dulu mau berdebat, saya baca dulu itu barang sampai sejelas-jelasnya sampai saya baru berdebat, kata dia. Kalau ini jujur, sebagai dosen saya malu apa yang saudara sampaikan. Malulah, nggak baca kasih komentar didengar orang di ILC, saya sampai tutup mata tadi, ujarnya. Ketua BEM UI tahun 2020. Ketua BEM UI tahun 2020 bernama Fajar Adi Nugroho nggak di-up dan dihebohkan oleh media karena pernah ketahuan melakukan aksi demo mengemis subsidi pulsa tahun 2020 lalu, WKWKWK. Kami akan melaksanakan aksi daring melalui media sosial nanti malam dengan menyebarkan Instagram Story sebanyak-banyaknya dan menandai pihak kampus, serta membuat petisi di change.org, ujar Ketua BEM UI Fajar Adi Nugroho. Ketua BEM UI tahun 2021. Pada bulan Juni 2021 lalu, kita juga dibuahkan dengan aksi meme The King of Lip Service dalam akun resmi BEM UI terhadap Presiden Jokowi. Bahkan Ketua BEM UI tahun 2021 bernama Leon Alvinda Putra mengatakan juga meme tersebut sebagai kritikan terhadap Presiden Jokowi. Jika Ketua BEM UI berdalih kebijakan Presiden Jokowi tidak sesuai dengan apa yang disampaikan, lalu kenapa Ketua BEM UI tidak pernah membuat meme The King of Lip Service terhadap Anies Baswedan yang terbukti banyak mengingkari janji kampanyenya sendiri? Bulan Juni 2020 lalu, BEM UI pernah membuat diskusi publik tentang Papua yang salah satu pembicaranya adalah Veronica Koman. Aneh tapi nyata bukan? BEM UI membuat diskusi publik tentang Papua dengan Veronica Koman yang katanya pengacara atau orang hukum, tapi malah lari ke luar negeri dari proses hukum di Indonesia. Jangan katakan setingkat BEM UI pura-pura tidak tahu.
jika Veronica Koman adalah seorang buronan atau DPO di Indonesia, atau DPO di Indonesia sejak September 2019 lalu. Apakah BEM UI pura-pura tidak tahu jika Veronica Koman yang ngakunya peduli Papua, tapi pernah foto bersama pihak asing yang membawa bendera Organisasi Papua Merdeka atau OPM di luar negeri? Yang mirisnya, Veronica Koman menyebut dirinya ibu kepada Ketua BEM UI dan mengucapkan terima kasih kepada BEM UI. Dan aksi Ketua BEM UI tahun 2021 yang nyinyir terhadap Presiden Jokowi juga dipuji habis oleh tokoh oposisi lainnya bernama Bambang Wijojanto, koleganya Novel Baswedan saat sama-sama di KPK. Selain terlibat kasus saksi palsu, Bambang Wijojanto ini diangkat sebagai Ketua TGUPP, pencegahan korupsi oleh Anies Baswedan. Tapi kenapa banyak terjadi kelebihan bayar di masa pemerintahan Anies Baswedan? Ketua TGUPP pencegahan korupsi, tapi adik kandungnya sendiri seorang koruptor yang vonisnya diperberat oleh MA dari 16 bulan menjadi 9 tahun penjara. WKWKWK. Pada bulan Agustus 2020 lalu, BEM UI pernah membuat diskusi publik tentang bahaya Omnibus Law, di mana salah satu pembicaranya adalah tokoh oposisi bernama Asfinawati atau Ketua YLBHI yang pernah nyinyir mengatakan Presiden Jokowi tidak mau menertibkan buzzer dan juga pendukung beliau. Tapi, kita tidak akan pernah mendengar ocehan Asfinawati yang meminta Anies Baswedan menertibkan buzzer dan pendukungnya. Tanya kenapa? Apakah karena Anies Baswedan pernah menjanjikan memberikan bantuan dana kepada YLBHI tahun 2018 silam? Asfinawati ini juga pernah menjabat sebagai Direktur LBH Jakarta periode 2006 hingga 2009, dan LBH Jakarta pernah menerima dana hibah sebanyak 2 miliar rupiah dari Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Anies Baswedan pada awal Januari 2020 lalu. Jadi sudah paham kenapa Asfinawati dan mereka yang menamakan dirinya oknum atau aktivis anti korupsi tidak berani nyinyir terhadap pemerintahan Jakarta yang banyak mengalami kelebihan bayar di bawah kepemimpinan Anies Baswedan. BEM UI membuat diskusi publik tentang bahaya Omnibus Law. Faktanya, ada 153 antri ingin melakukan investasi di Indonesia setelah Omnibus Law disahkan. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa setidaknya sudah ada 153 investor yang akan menanamkan modalnya di Indonesia. Ada relokasi beberapa negara seperti Korea, Taiwan, Jepang, Amerika Serikat, Thailand, dan beberapa negara Eropa, katanya melalui konferensi virtual. Pihak PT JP Morgan Securities Indonesia menilai adanya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja atau Ciptaker yang sudah disahkan dalam sidang paripurna 5 Oktober 2020 silam sebagai satu katalis positif untuk pasar keuangan di Indonesia. Jadi saya rasa ini menjadi light at the end of the tunnel, di mana kondisi Indonesia masih belum pulih of the COVID pandemic. Tapi ternyata ada katalis baru Omnibus Law Cipta Kerja untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan lapangan kerja, dan yang paling penting membawa investasi untuk masuk ke negara kita, katanya. Dan sekarang meskipun situasi di Indonesia masih di tengah pandemi corona saat ini, tetapi realisasi investasi semester 1 2021 Indonesia mencapai 442,8 triliun. Jadi, masih percaya dengan ocehan BEM UI yang membuat diskusi bahaya Omnibus Law bersama tokoh oposisi? Itulah sekelas jejak digital kelakuan Ketua BEM UI tahun 2018 sampai 2021 terhadap pemerintahan Presiden Jokowi saat ini. Masih percaya mereka murni menyuarakan suara rakyat. Wassalam, Davisi Ward.